Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad a'tana rahmatan wa ni'matan wasikhatan zahiran wa batinan hatta nastati an najma' fi hadhil fursah. Asallahu bi barakati hadhil fursah qad taqabbal du'ana uridana hajatana jami'an. Para pemirsa YouTuber yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa banyak-banyak bermuhasabah atas segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Perlu diketahui bahwa muhasabah ini terbentuk dari kata hasiba yahsabu, yang artinya adalah menghitung, mengoreksi atau mengevaluasi. Dalam makna istilah bahwa muhasabah itu adalah menghitung atau mengevaluasi atau mengoreksi diri kita atas segala amal yang telah kita lakukan. Mengapa kita senantiasa banyak-banyak bermuhasabah atas segala amal ibadah kita? Ada dua alasan. Yang pertama, karena dengan muhasabah kita senantiasa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Dengan bermuhasabah atau mengevaluasi diri kita atau mengoreksi segala amal ibadah kita akan mengetahui nanti kualitas ibadah kita yang kita lakukan selama ini. Manakala dengan muhasabah ada kekurangan dalam diri kita, maka kita harus senantiasa menyempurnakan dengan amalan-amalan yang baik. Dan manakala dalam muhasabah ada hal-hal yang baik, maka harus kita pertahankan kebaikan-kebaikan itu. Yang nomor dua, mengapa kita senantiasa bermuhasabah atau banyak mengoreksi diri? Karena segala amal ibadah kita, ucapan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'atin. An umrihi fima afnahu wa an jasadi fima ablahu wa an ilmihi madza amila bih wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Kelak di yaumil qiyamah seorang hamba atau manusia tidak akan mampu melangkahkan kakinya satu langkah pun kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu. Jadi umur kita akan ditanya untuk apa umur kita habiskan. Umur itu maknanya adalah batas waktu kita. Jadi banyak di antara kita memahami umur itu dengan berbagai macam istilah. Tapi yang jelas bahwa umur itu adalah batas waktu yang telah diberikan Allah selama di dunia ini. Umur manusia bermacam-macam. Ada yang umurnya panjang, ada yang sedang, ada yang pendek, dan macam-macam. Dan yakinilah bahwa umur itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dihabiskan. Bagaimana pendapat Rasulullah SAW dalam masalah umur ini? Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a. Sebaik-baik manusia adalah
manusia yang diberikan umur panjang dan banyak kebaikannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah manusia yang diberikan Allah umur yang panjang, jelek perbuatannya atau banyak kejelekannya. Perlu diketahui pula bahwa dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah tanaman akhirat. Manakala kita tidak mampu menghabiskan umur kita ini dengan berbuat banyak kebaikan, senantiasa membantu pada yang lemah, senantiasa memberikan solusi pada orang yang membutuhkan solusi, membantu yatim piatu, janda-janda muda. Nah ini juga atau ustadz-ustadz yang saat ini kena corona itu kalau dibantu, insya Allah kebaikan-kebaikannya akan banyak dan kelak di yaumil qiyamah dia akan menanam apa yang telah diperbuat di dunia ini. Sebaliknya, manakala di dunia ini kita menanam kejelekan, banyak kejelekannya, tentunya kita kelak di yaumil qiyamah juga akan mendapatkan balasan dari kejelekan-kejelekan kita. Sekali lagi, mumpung Allah masih memberikan umur pada kita, maka kita gunakan umur kita sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an jasadihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu. Yang artinya maksudnya adalah dari anggota tubuh kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa digunakan. Jadi anggota tubuh kita ini yang meliputi tangan, yang meliputi kaki, yang meliputi mulut, mata, hidung, semuanya ini adalah kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu setiap malam Jumat kita melantunkan surat Yasin, dan di dalam surat Yasin ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Bahwa pada hari ini, maksudnya adalah hari kiamat, kelak akan aku kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan mereka pada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan bersaksi, menjadi saksi apa yang telah diperbuat pada waktu yang lalu. Jadi semuanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari anggota tubuh kita. Bima kana yaksibun, dari apa yang telah diusahakan, yang telah dilakukan selama di dunia tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa anggota, sekali lagi, bahwa anggota tubuh kita ini bukan gratis, melainkan adalah amanah Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mata kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita gunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bi. Yang ketiga adalah dari ilmu yang kita dapatkan itu, apakah ilmu itu diamalkan atau tidak. Di ilmu, sekali lagi, bahwa ilmu yang kita dapatkan selama ini, di antaranya ilmu di sini adalah diutamakan adalah ilmu tauhid, ilmu tentang ketauhidan, ilmu syariah, ilmu tentang syariah, yakni aktivitas sehari-hari kita. Ilmu yang berhubungan dengan amaliyah, fardu atau sunnah dan lain sebagainya. Semua pengetahuan-pengetahuan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu yang kita dapatkan tersebut sudah kita lakukan atau tidak? Ilmu memang suatu yang penting. Ilmu itu adalah nur, cahaya yang menerangi kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita tidak punya ilmu? Oleh sebab itu, jadi ilmu itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat tentunya. Jadi kalau orang yang berilmu tentunya akan senantiasa bahagia hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan yakni kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, harus juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya dunia akhirat, juga harus dengan ilmu. Jadi ilmu sangat penting. Tapi ketahuilah bahwa ilmu ini nanti kelak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang berilmu, ketahuilah bahwa ilmu Anda itu adalah amanah Allah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa amalihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan yang keempat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah harta benda kita. Min aina tasabahu, dari mana engkau dapatkan, wa fi ma anfaqahu, dan kemana engkau nafkahkan atau engkau keluarkan. Hadirin, bahwa benda atau mal itu artinya harta, benda itu artinya, yang namanya harta itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan materi atau benda, namanya harta. Kalau tahta itu sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan. Jadi min wa amalihi, dari harta kita, min ainak tasabahu, harta benda kita yang meliputi uang, yang meliputi pakaian, yang meliputi perhiasan, semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nanti. Bagaimana tentang hal ini? Bahwa manusia dalam masalah harta itu ada 3 hal. Yakni ada orang itu yang cara mendapatkannya itu dari hal yang haram dan dikeluarkannya juga dari haram. Contoh korupsi, digunakan untuk membunuhkan dan lain sebagainya. Yang nomor 2, ada orang itu mendapatkannya dengan cara halal tapi digunakan untuk hal yang haram. Dari kerja yang baik tapi digunakan untuk maksiat. Dan ada orang itu yang cara mencari rezekinya itu dengan cara yang halal dan dikeluarkannya juga dengan cara yang halal. Itu sebaik-baik orang yang ketiga. Oleh sebab itu, sekali lagi ini adalah kesempatan saya untuk mengawali ceramah di YouTube, terutama di dalam masalah muhasabah. Jadi muhasabah ini penting sekali bagi kehidupan kita. Kalau dengan muhasabah ini kita akan mengetahui sekali lagi tentang kualitas diri kita. Dan dengan muhasabah ini kita hati-hati bahwa segala apa yang ada dalam diri kita, baik untuk anggota tubuh kita, baik harta kita, ilmu kita, dari semuanya apa yang saya jelaskan tadi adalah amanah Allah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah awal YouTube. Jadi saya jangan lupa like dan subscribe. Ya, kalau like subscribe nanti enak, nanti bisa dilanjutkan semangat. Kalau tidak ada like subscribe itu kurang semangat. Itu aja dari saya. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan. Tentunya bahwa ini adalah awal saya mengawali untuk dakwah, dan kemarin sudah ketika saya mimpin, saya mimpin di Semaan Al-Quran Istighosa. Ini saya sudah memimpin. Nanti insya Allah sudah bersambung, kita mulai ini yang ceramahnya ini awal tentunya banyak kesalahan dan keraguan, karena biasanya ceramahnya itu pakai live, pakai langsung live, tapi ini kok istilahnya pakai kamera dan hanya beberapa teman-teman saya CCC saja atau jamaah-jamaah. Sekali lagi terima kasih, saya minta maaf apabila ada kata
atau ucapan atau tingkah laku dalam mengawali YouTube ini, saya minta maaf. Sekali lagi saya minta dukungan Anda, like dan subscribe. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.